ayuha, yaitu tempat yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu malam ini kita akan melanjutkan tentang masjidnya. Bagaimanakah Rasulullah SAW bicara tentang masjid lagi? Kata Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi biqadrin ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika fil masjidi. Kalau kita artikan begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pasang lampu, siapa yang hidupin lampu, siapa yang mengadakan lampu, lampu di mana? Lampu di masjid. Jadi ini kata Nabi yang nerangin masjid. Berarti kalau ada orang yang hari ini baru wakafnya, belum sempat dia bikin masjid, tapi dia nyalain lampu masjid, ini kena hadis ini. Pahalanya ternyata bagaimana? Kita lihat pahalanya. Kata Nabi, siapa orang yang menerangi masjid sekedar apa yang bisa melihat oleh mata kita, kita bisa melihat dengan lampu yang diadakan olehnya, maka malaikat itu ngapain untuk kita? Dia minta ampun untuk kita yang menerangi masjid. Tuh Pak, jadi malaikat itu minta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang menerangi masjid. Itu baru penerangan doang tuh Pak. Belum memakmurkan masjid, belum, baru nerangin doang. Ini masjid udah ada tapi lampunya kurang terang, diterangin sama dia. Atau kalau zaman dulu itu bukan pakai listrik, pakai apa zaman dulu itu? Enggak, pakai patromak. Kalau lampu tempel kecil, dia sinarnya kurang jelas. Tapi kalau patromak yang pakai kaos lampu itu, tahu yang pakai kaos lampu itu, ngalamin kan ya? Yang kalau mau nyala itu dikompak dulu itu biasanya, kan begitu. Itu pahalanya itu seperti kita diampuni oleh Allah terus. Karena apa? Karena malaikat minta ampun terus kepada Allah untuk kita yang menyalakan lampu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Selama lampunya masih nyala terus-terusan. Tuh, selama lampunya masih ada, selama lampunya masih nyala, Allah ngampunin dosa kita semuanya lantaran malaikat minta ampun untuk kita semua. Makanya itu ada orang yang berinfak lampu di masjid. Ada nggak biasanya tuh masjid-masjid yang dibayarin sama jamaah? Pak Ustadz, saya yang tiap bulan bayarin masjid dah, lampunya dah nggak apa-apa. Pas ditanya ke DKM, emang berapa sih pengeluaran masjid setiap bulan listriknya? 2 juta, melongo dia. Ternyata besar juga ya masjid sekarang listriknya. Kenapa? Karena ada peralatan-peralatan yang cukup banyak di dalam masjid. Ada speaker, ada AC, ada lampu, dan lain sebagainya. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu yang pertama tuh keutamaan. Cuma nerangin lampu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man basita hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasir fil masjidi. Ini lagi unik lagi nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ngegelar tikar? Ini Pak, ngegelar apa Pak? Tikar. Kalau sekarang enggak ada tikar, adanya apa? Karpet. Siapa yang ngegelar karpet di masjid,
kata Nabi, maka malaikat kagak putus-putus dia minta ampun kepada Allah bagi orang yang ngegelar karpet selama apa? Selama karpetnya ada dipakai di dalam masjid. Masya Allah tuh. Maka ini yang pahalanya paling gede merebut berarti ya. Merebut pahalanya gede banget nih. Kalau DKM kurang gede nih kayaknya. Masya Allah, pahalanya luar biasa ini merebut ini, luar biasa. Itulah keutamaan bagi orang yang bahkan hanya sekedar menggelar karpet saja Allah ampuni dosanya berkat apa? Berkat doa dan permintaan dari para malaikat yang kemudian senantiasa meminta ampunan kepada Allah untuk kita yang menggelarkan karpet di dalam masjid. Ada lagi Pak, ini hadis yang fadailul a'mal banget ini Pak. Apa kata Nabi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja itu dia bentuknya bentuk aktif. Siapa yang mengeluarkan apa? Mengeluarkan kotoran minal masjid, dari masjid dengan apa? Dengan ukuran sekedarnya saja, ma yaduru fil ain, sekedar penglihatan kita saja. Akhrajahullahu ta'ala min a'zami dzunubihi. Masya Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ngebuang kotoran di masjid, ngebuang kotoran di musola, sekedar kita cuma pengen itu kotoran kagak ada di dalam masjid, di dalam musola kita bersihin, kita pel biasa saja, ngapelnya nggak terlalu rapi, nggak terlalu bagus, kata Nabi, maka Allah akan keluarkan dirinya daripada dosa-dosanya yang gede. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kalimatnya akhrajahullahu ta'ala min a'zami junubihi. Allah akan mengeluarkannya daripada azam itu yang gede Pak, daripada dosanya. Jadi dosa yang gede aja dihapusin Pak sama Allah kalau kita ngebersihin kotoran di masjid atau di musola. Tuh Pak tuh. Ini luar biasa. Makanya kalau kita ke masjid, kalau kita ke musola, jangan kita kemudian mikir, ada yang begawe, ada yang tugasnya, silahkan saja bersihin yang petugasnya. Bukan Pak. Kalau kita bisa, kenapa harus nungguin orang lain? Sebab apa? Keutamaannya itu luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk kita yang membersihkan masjid. Ai najasan au tahiran. Ini maksudnya kalau di dalam syarahnya itu yang namanya kotoran itu najis maksudnya Pak. Najis itu harus kita buang daripada masjid. Terutama Pak, ada yang kamar mandinya itu atau toiletnya itu sangat berdekatan dengan tempat sholatnya. Alhasil, maka kalau misalkan kita habis keluar dari toilet atau dari kamar mandi, itu harus berhati-hati. Takut khawatir ada buang air kecilnya nyiprat ke kaki kita, dibawa ke dalam masjid. Na'udzubillah. Itu harus hati-hati. Lain ketika di zaman dulu Pak, masjid itu masih luas, arealnya masih lega. Kadang-kadang areal utama masjid sama halaman tempat untuk kita mengambil air wudhu itu ada jarak berbelasan meter Pak ke dalam masjidnya. Dan di antara tempat wudhu dan masjid itu biasanya ada kolam yang untuk kita mengambil air wudhu. Maka kalau misalkan seperti itu, insya Allah najis yang ada pada diri kita sudah pada rontok semuanya, lantaran jauh daripada tempat najis ketika kita melaksanakan sholat. Nah berbeda yang sekarang, masjid sekarang ini kan dekat-dekat banget nih sama tempat wudhunya ya, sama tempat toiletnya itu kadang-kadang. Malah kadang-kadang mohon maaf banget, mimbar masjid sama WC sejajar. Benar apa itu? Mimbar masjid sama WC sejajar. Itu kalau yang ada yang sedang buang air, kedengeran apa orang itu kira-kira?
kedengeran Pak. Maka kalau bisa jauhin dah tuh najis-najisnya. Sebab keutamaannya luar biasa, kata Rasulullah SAW, luar biasa. Kita diampuni dosanya, dosa yang gede kita, dosa yang banyak kita itu, yang kita punya, itu dihapusin, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min a'zami dzunubihi, dosa-dosa kita dihapusin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Pak. Nih, ini hadis yang terakhir Pak, sekarang nih kita baca nih Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katuruqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah jadikan masjid-masjid kalian seperti jalan-jalan. Maksudnya apa Pak? Jadikanlah masjid-masjid itu bukan seperti jalan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau jalan itu cuma sebentar kita laluin saja, agak pernah kita berlama-lama di jalanan. Ada nggak orang yang berlama-lama di jalanan? Kagak ada. Sebab apa? Ketabrak. Betul apa kagak? Makanya masjid dilarang oleh Nabi. Jangan jadikan masjid-masjidmu seperti jalanan. Jangan. Masjidmu dijadikan seperti jalanan, itu menyalahi sunnah. Kenapa? Karena berarti orang kagak betah di dalam masjid, kagak betah di dalam musola. Tuh, jadikan masjid bukan seperti jalanan. Jadikan masjid seperti rumah, begitu nyaman, begitu indah, begitu enak ketika kita berada di dalam masjid. Tuh Pak, di sini di dalam keterangannya bahwa yang namanya kita menjadikan masjid seperti jalanan ini itu dilarang. Ini hadis dikatakan hadisnya yang sakit Pak. Sakit itu terputus fi ba'din nasakh, pada sebagian nasnya. Jadi memang kalau kita mengamalkan sebuah hadis yang amaliyah atau li fadhailil a'mal, walaupun derajat hadisnya lemah, itu ulama ahlus sunnah wal jamaah membolehkannya. Jadi boleh. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan, kaitannya dengan iman, itu tidak boleh sama sekali kita menggunakan hadis kecuali hadis yang sahih. Dan kalau misalkan kita amaliyah, itu boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah daripada majlis taklim malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsani asyar, bab yang ke-12. Nah, ini ke-12 nih. Apa bab yang ke-12 ini? Fi fadilatil amaim, yaitu keutamaan menggunakan apa Pak? Yang di kepala yang diikat-ikat itu apa namanya? Bukan. Yang diikat-ikat apa namanya? Imamah. Jadi kalau Pak Haji nanti pakai imamah, itu ada dalilnya. Siapa bilang kagak ada? Ada imamah itu. Ini amaim. Kalau Pak Haji kan jarang pakai imamah ini. Pakai imamah ntar jadi salah dicium tangan. Ustadznya kagak dicium tangan, Pak Haji cium tangan. Malah terbalik gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang imamah, ini juga ada dalilnya. Jangan dibilang kagak ada ini. Kalau misalkan kita mengamalkan sesuatu nggak ada dalilnya, itu nggak boleh. Tapi kita ada dalilnya. Kalau ada orang yang bilang kagak ada dalilnya, nah berarti dia kurang jauh belajarnya. Berarti dia kurang baca banyak kitabnya. Di sini ada keterangannya Pak. Tapi terkait tentang waktu, maka saya cukupkan saja, karena insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Kita akan membahas tentang babul amaim, atau bab yang bicara tentang imamah. Sekilas saja Pak, saya sedikit ambil ini. Ternyata amaim itu adalah kebiasaan orang Arab. Maka ketika dia meletakkan amaim,
maka dia itu berarti meletakkan kehormatan mereka. Maka seorang Arab biasanya imamahnya itu cakep-cakep, berapi-rapi. Karena apa? Izzuhum. Karena apa? Kemuliaan mereka ada di imamahnya. Tuh, ini imamah agak dicuci sampai 6 bulan, warna putih sampai merah, warna ada yang begitu itu. Karena emang kerjanya bukan di dalam indoor, bukan di indoor tapi di outdoor, dia merah sampai nauzubillah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi bab fadilah amaim atau fadilah imamah. Demikianlah wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.